Selamat datang di SMPN Satu Kencong pada media pembelajaran interaktif Pendidikan Agama Islam kelas 7. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 7. Silahkan klik pada salah satu menu pada tulisan tersebut. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 7. Silahkan klik pada salah satu menu pada tulisan tersebut. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 7. Silahkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membaca Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl dengan tartil. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh bacaan Alif Lam Syamsiah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran, Quran Surat An-Nisa, dan An-Nahl. Capaian pembelajaran yang pertama membaca Quran Surat An-Nisa dan An-Nahl. Kedua menyebutkan contoh-contoh Alif Lam Syamsiah dan Al-Qamariyah. Ketiga, fungsi Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari: 1. Definisi Al-Quran. 2. Definisi Al-Hadis. 3. Membaca An-Nahl. 4. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 5. Membaca surat An-Nisa. 6. Kandungan Quran surat An-Nahl. 7. Kandungan Quran surat An-Nisa. Dan 8. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Ke Jakarta. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peran penting untuk memberikan rincian atau penjelasan. Seorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya pula hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Allah berfirman, "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." Definisi Al-Quran secara bahasa. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan istilah, menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Definisi hadis, terdapat ragam makna yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khobar, dan asar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Sunnah, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khobar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Asar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis, secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan at-ta'qid dan bayan al-itsbat. Bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Bayan at-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Mengisyaratkan
memberikan perincian atau tafsir dan menafsirkan terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan tahsis atau pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Bayan at-tasyri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Bayan al-nasakh secara bahasa berarti ibtal, membatalkan, izlah atau menghilangkan, tahwil memindahkan, dan takyir mengubah. Bayan an-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. Kandungan Quran Surat An-Nisa menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan Quran Surat An-Nahl, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan An-Nisa dan An-Nahl. Yang pertama, sebagai orang beriman harus menaati pemimpin, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan sebagai sumber dasar. Scan barcode atau dengan klik kata penilaian harian dan kerjakan. Semoga sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.